Setinggi-tingginya bangau terbang akhirnya ke Pelimbahan juga. Inilah peribahasa paling tepat untuk menggambarkan suasana batin serta kerinduan para perantau dimanapun berada akan kampung halaman mereka. Dan benarkah kondisi psikologis seperti itu yang membuat tiap kali arus mudik lebaran selalu penuh sesak atau ada motif lain? Kita ikuti liputannya berikut ini. Di sana di balik Bagi sebagian orang, terutama dunia barat, tentu tidak mudah memahami kultur mudik ala Indonesia. Betapa tidak, di tengah kemajuan teknologi informatika, ketika setiap orang bisa berkomunikasi langsung melalui audio dan video, serta jaring sosial, faktanya tetap tidak mampu mengubah tradisi budaya pulang kampung. Lihat saja bagaimana penuh sesaknya Pelabuhan Merak, Banten dengan kendaraan para pemudik. 5 dermaga disediakan oleh pihak ASDP dan penambahan 1 armada terlihat sudah tidak mampu menampung seluruh kendaraan yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Menurut pihak ASDP Cabang Merak, selaku penyedia jasa penyeberangan antar pulau, arus mudik pada tahun ini mengalami peningkatan hingga 15% dari tahun sebelumnya. Beragam cara dilakukan para pemudik untuk sampai ke kampung halaman. Ada yang menggunakan kendaraan pribadi roda 4 atau roda 2, bus, truk, atau menumpang dengan teman atau saudara. Pokoknya yang penting mereka dapat pulang kampung, berkumpul dengan sanak saudara, sesuai semboyan, mangan orang mangan sing penting kumpul. Sebuah falsafah yang mengandung makna dimensi spiritual kultural, dimensi psikologis, dan dimensi sosial. Tradisi mudik memiliki makna yang sangat spesial bagi para perantau. Meskipun harus ditempuh dengan beragam kesulitan, bahkan tidak jarang harus bertarung nyawa, terutama mereka yang mengandalkan transportasi laut. Sebab seringkali kondisi cuaca tidak bersahabat, seperti yang dialami pemudik di Kepulauan Aru, Maluku. Kapal yang mereka tumpangi dihempas ombak besar hingga tenggelam. 10 penumpang dan jurumudi serta semua barang bawaan terjatuh dan terkatung-katung di tengah laut di perairan Mairang, Kepulauan Aru, Maluku. Untung, nasib baik masih berpihak pada mereka dan berhasil diselamatkan tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aru, Maluku. Kecuali 4 orang harus dilarikan ke Rumah Sakit Cendrawasih di Dobo, Maluku karena kondisinya sangat lemas. Tak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Para pemudik mengaku mereka terpaksa menerjang bahaya meski tahu kondisi cuaca buruk agar bisa tiba di kampung halaman di Desa Longgar, Kepulauan Aru, Maluku untuk merayakan Idul Fitri tahun ini bersama keluarga besar. Bagi pemudik pengguna transportasi laut, kondisi cuaca memang menjadi kunci utama bisa tidaknya para pemudik tiba di kampung halaman tepat waktu. Di samping kecepatan, kapasitas angkut kapal dan lamanya perjalanan, persoalan cuaca buruk bukan hanya dialami pemudik di Kepulauan Aru, Maluku. Ratusan pemudik yang ingin pulang ke Madura maupun Karimun Jawa juga mengalami hal serupa. Kendati paham akan bahaya selama perjalanan dan cuaca tak memungkinkan untuk berlayar, namun para pemudik tujuan ke Pulau Madura terpaksa diberangkatkan karena mereka sudah 4 hari tertahan dan terlantar di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Para pemudik ini mengaku nekat berlayar di tengah cuaca buruk selama 14 jam perjalanan laut menyusuri Selat Bali, Selat Madura, dan Laut Jawa demi merayakan Lebaran bersama sanak saudara di kampung halaman.
ini. Kenapa tidak memilih transportasi lain, Mas? Transportasi lainnya kan yang cuma ini ya, ini aja jalurnya. Tidak ada Tidak ada transportasi. transport lain. Ketidakpastian keberangkatan karena faktor cuaca juga menimpa pemudik beserta istri dan anaknya yang sudah 2 hari tertahan di dermaga Kartini, Jepara, Jawa Tengah. Gelombang laut tinggi juga membuat pelayaran kapal ke Karimun Jawa terpaksa ditunda. Dari 3 kapal yang biasa melayani penyeberangan, tak satu pun yang berani beroperasi lantaran gelombang tinggi di perairan laut Karimun Jawa mencapai 4 meter lebih. Dari Temanggung mau mudik ke Karimun Jawa, di tempat saudara-saudara sama anak ada di Karimun Jawa, mau lebaran di sana. Ternyata kapalnya nggak berangkat, gelombang besar. Apabila faktor cuaca tidak memungkinkan dan seperti surat edaran yang diberikan dari BMKG itu di atas 3 meter, maka kami dari Syah Bandar Pelabuhan Jepara tidak akan memberikan SPP karena hal tersebut sangat berpengaruh negatif terhadap keselamatan pelayaran. If home's where my heart is, then I'm out of place. Lord, won't you give me strength to make it through somehow? I've never been more homesick now. Dahulu, setiap musim mudik tiba, ada satu titik kemacetan yang sangat legendaris, yakni di Simpang Jomin. Sebuah persimpangan yang terletak setelah keluar pintu tol Cikampek, Purwakarta, Jawa Barat. Berkilo-kilometer antrean panjang kendaraan seolah sudah jadi hal lumrah di persimpangan yang memisahkan jalur Pantura dan jalur selatan. Namun, pada musim mudik Lebaran tahun 2015 ini, Simpang Jomin seolah mati dan tidak lagi menjadi berita utama karena kemacetan panjangnya. Penyebab terurainya kemacetan di Simpang Jomin tak lain dan tak bukan karena adanya tol Cipali yang menghubungkan Cikopo, Palimanan. Akibatnya mudah ditebak. Kemacetan sekarang berpindah dari semula di persimpangan Jomin beralih ke ruas tol Cipali. Apalagi dengan kondisi jalan yang mulus, minim kelokan, mampu memotong waktu perjalanan secara signifikan, membuat jalan tol Cipali menjadi pilihan utama para pemudik. Sejumlah kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun bus, terlihat mengantre cukup panjang untuk sampai di pintu gerbang tol menuju Jawa Tengah. Kepadatan kendaraan itu sudah terlihat sejak dari kilometer 185 hingga gerbang tol Palimanan sejauh 5 km. Untuk mengatasi kepadatan dan mengurai kemacetan, pihak pengelola tol Cipali telah membuka kembali 5 gerbang tol tambahan. Dengan memperbanyak pembukaan pintu gerbang tol, diharapkan bisa mengurai kendaraan para pemudik yang terus membanjir untuk menuju ke Jawa Tengah. Kepadatan ini mengalami puncaknya pada H-1 Lebaran. Terhitung sejak H-15 atau 2 Juli 2015 hingga H-4 Lebaran atau Senin 13 Juli 2015 lalu, angka kecelakaan lalu lintas selama arus mudik Lebaran 2015 sudah mencapai sebanyak 2.154 kejadian. Data laporan Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran terpadu 2015 menunjukkan di dalam kecelakaan tersebut tercatat sebanyak 229 orang dilaporkan meninggal dunia. Sedangkan korban luka berat tercatat 622 orang dan luka ringan sebanyak 2.797 orang. Banyak faktor penyebab kecelakaan mulai dari kesalahan manusia, marka, dan penerangan jalan yang belum maksimal.
Untuk itu, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti menghimbau agar para pemudik menjaga kondisi fisik dan selalu mengecek kendaraannya selama mudik. Para pemudik juga diharapkan tidak memaksakan diri mengajukan kendaraan jika sedang lelah dan mengantuk, sebab sejumlah rest area telah disediakan dengan baik di titik-titik tol maupun jalur mudik. Supaya dicek betul itu kesiapan kendaraannya, baik bannya, remnya, semua, nah, termasuk lampunya, nah itu semua harus dicek. Nah kemudian yang kedua, ya taati dan patuhi aturan lalu lintas. Gitu. Kemudian yang ketiga, kalau memang sudah merasa lelah, itu silahkan istirahat pada tempat-tempat istirahat yang telah disiapkan. Tapi, apa mau dikata, kecelakaan tetap saja terus berulang terjadi. Baru-baru ini, kecelakaan tragis kembali terjadi di Tol Palimanan Kanci, Cirebon, Jawa Barat, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Mobil bus rukun sayur yang melaju tinggi menabrak pembatas jalan hingga mengakibatkan 11 orang tewas seketika dan 43 lainnya terluka. Korban luka-luka dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Sementara 11 orang korban meninggal dunia ditempatkan di Rumah Sakit Gunung Jati, Cirebon. Kalau aku sudah ada panggilan supir, sebenarnya gitu aja. Supirnya jalan terus berarti? Ngebut atau gimana mas? Ngebut itu ya? Ngebut banget. Tapi pas kejadian masih nggak tahu? Nggak tahu, aku kejadian nggak ingat. Aku ingat-ingat udah dari mobil. Udah di luar ya? Iya, udah di luar. Ya, alhamdulillah udah mendingan. Udah bisa makan, udah bisa tidur gitu. Untuk biaya perawatan sendiri gimana Bu? Katanya sih ditanggung sama itu jasa harja tak. Mudik merupakan budaya khas bangsa Indonesia yang tak dimiliki bangsa lain di dunia. Untuk itu, pemerintah dituntut mampu merumuskan strategi operasional yang tepat untuk menerapkan manajemen mudik lebaran, baik soal tiket, ketersediaan armada, juga kesiapan infrastruktur. Lebih penting lagi melindungi keselamatan para pemudik agar selamat tiba di tempat tujuan. Dengan demikian, tidak ada lagi nada miring yang mengatakan setiap kali mudik lebaran, jalan raya menjadi area penjagalan manusia. Tim Liputan, Berita 1.